Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safardian Asri. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pembahasan materi ringkasan dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Baik, langsung saja kita masuk ke kelompok 1 tentang manajemen investasi syariah dan rencana investasi syariah. Kita harus mengetahui apa itu investasi. Apa pengertian investasi syariah? Investasi syariah adalah investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang spekulasi dan transaksi yang merugikan pihak lain. Setelah itu kita harus mengetahui apa saja jenis-jenis investasi. Ada dua jenis investasi syariah. Yang pertama ada investasi langsung dan kemudian investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah dilakukan tanpa perantara seperti membeli saham dan properti. Kemudian tidak langsung itu melalui perantara seperti reksadana. Nah, apa saja proses investasi? Yang pertama, kita harus menentukan tujuan investasi. Setelah menentukan tujuan, kita menganalisis sekuritas atau memilih yang paling menguntungkan, kemudian membentuk portofolio. Selanjutnya setelah membentuk, kita revisi portofolio dan terakhir evaluasi kerja portofolio. Ada beberapa prinsip atau konsep manajemen investasi syariah. Yang pertama, prinsip halal, harus berada dalam struktur yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Kedua, keadilan, prinsip keadilan. Dan yang ketiga, prinsip transparansi, bahwa investasi itu harus jelas dan tidak ada penipuan. Dan yang terakhir, prinsip keberkahan. Kemudian kita masuk ke instrumen investasi syariah. Ada beberapa instrumen. Yang pertama, sukuk atau setara dengan obligasi. Kedua, saham syariah, saham yang memenuhi kriteria syariah. Kemudian reksadana syariah, deposito syariah, dan terakhir properti dan emas. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2, yakni investasi pada perbankan syariah. Investasi dalam perbankan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, menawarkan instrumen keuangan seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk. Keberagaman memberikan fleksibilitas bagi investor. Apa saja jenis-jenis investasi di perbankan syariah? Yang pertama, deposito syariah, mudharabah, sistem bagi hasil antara nasabah dan bank. Kemudian sukuk atau obligasi syariah, instrumen investasi berbasis aset dengan keuntungan dari hasil bisnis. Ketiga, reksadana syariah, pengelolaan dana oleh manajer, investasi sesuai prinsip Islam. Selanjutnya, saham syariah, musyarakah, mudharabah, dan wakaf produktif. Itulah tadi jenis-jenis investasi syariah di perbankan. Selanjutnya, mekanisme investasi dalam perbankan syariah. Yang pertama, prinsip dasar. Perbedaan perbankan dan perbankan syariah dan konvensional. Perbankan syariah itu bebas riba, gharar, dan maisir. Sistemnya itu bagi hasil. Kemudian perbankan konvensional itu berbasis bunga, fokus pada profit maksimal. Sumber keuntungan syariah itu berdasarkan bagi hasil dan usaha real. Kemudian konvensional dari bunga tetap. Kemudian akad. Kalau syariah menggunakan akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sedangkan konvensional menggunakan perjanjian kredit bunga. Instrumen investasi syariah. Yang pertama, instrumen investasi yang pertama syariah itu sukuk, reksadana syariah, deposito syariah, saham syariah, dan wakaf produktif. Adapun konvensional itu obligasi konvensional, reksadana konvensional, dan deposito berbunga. Kemudian keuntungan dan resiko. Keuntungan itu pertama bebas riba, lebih halal dan berkah. Kedua, transparansi dan keadilan.
dalam pembagian keuntungan. Ketiga, keamanan dan pengawasan dari desain MUI, menghindari spekulasi, dampak positif bagi perekonomian umat, dan variasi produk investasi yang menarik. Adapun resikonya, keuntungan tidak tetap berbeda dengan bunga tetap. Risiko kegagalan usaha, likuiditas yang mungkin lebih rendah dibandingkan bank konvensional, pilihan investasi yang masih terbatas, dan risiko perubahan regulasi dan fatwa syariah. Kita masuk ke kelompok 3, investasi syariah pada pasar modal syariah. Apa itu investasi? Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi dalam perspektif Islam mengatur aktivitas ekonomi termasuk investasi dengan prinsip syariah. Investasi dianggap sebagai amal yang membawa manfaat bagi banyak pihak, bukan hanya keuntungan satu pihak. Etika investasi syariah mencakup: pertama, menghindari riba, gharar, maisir, judi, dan unsur haram lainnya. Selanjutnya, memastikan bahwa investasi memberikan manfaat bagi sosial dan elemen. Perbandingan pasar modal syariah dan konvensional. Pasar modal syariah melakukan screening terhadap saham yang sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan konvensional tidak mempertimbangkan aspek halal haram. Pasar modal syariah cenderung lebih stabil dan memiliki ketahanan terhadap krisis. Selanjutnya, pengertian dan karakteristik pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang meliputi penawaran umum dan perdagangan efek. Karakteristiknya mencakup semua transaksi harus sesuai dengan syariah. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 4, investasi pada saham, reksadana, dan obligasi syariah. Saham syariah. Saham syariah adalah bukti penyertaan modal dalam perusahaan yang operasionalnya sesuai prinsip syariah. Kriteria saham syariah mencakup larangan aktivitas haram seperti perjudian ataupun riba. Kedua, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana yang dikelola sesuai prinsip syariah. Reksadana syariah memberikan diversifikasi otomatis dan pengelolaan dana oleh manajer investasi yang berpengalaman. Selanjutnya, obligasi syariah atau sukuk. Sukuk adalah surat berharga negara yang dikeluarkan berdasarkan prinsip syariah, dan berbeda dengan obligasi konvensional. Sukuk tidak memberikan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil, keuntungan, dan risiko masing-masing instrumen. Saham syariah mempunyai keuntungan, tanggung jawab sosial, diversifikasi portofolio, stabilitas jangka panjang, dan pembagian keuntungan yang adil. Adapun risikonya, risiko pasar, likuiditas, dan kemungkinan delisting. Reksadana syariah, keuntungan, diversifikasi, investasi, dan pengelolaan profesional. Adapun risiko, penurunan nilai untuk penyertaan, likuiditas, dan risiko hewan prestasi. Dan terakhir, obligasi syariah, keuntungannya itu imbal hasil stabil, jaminan hukum, dan kepatuhan syariah. Sedangkan risiko pasar, sekunder, dan pembayaran. Perbedaan mendasar dalam mekanisme pengelolaan. Saham syariah diterbitkan oleh perusahaan yang mematuhi prinsip syariah dan diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya, reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi dengan mematuhi ketentuan syariah. Dan yang ketiga, obligasi syariah mewakili kepemilikan atas aset tertentu dan harus memenuhi ketentuan syariah. Prinsip yang diterapkan pada ketiga instrumen: pertama, larangan unsur haram, kemudian larangan unsur haram, kemudian kriteria seleksi, struktur akad yang jelas, kemudian faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelompok 5 tentang investasi pada asuransi syariah. Landasan teori investasi dalam asuransi syariah adalah
penanaman dana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dengan prinsip saling melindungi dan tolong menolong. Akad yang digunakan seperti akad tabarruk, saling tolong menolong, dan akad ijarah, transaksi konvensional. Selanjutnya, mekanisme investasi pada asuransi syariah. Akad dalam asuransi syariah ada 3. Yang pertama akad tabarruk, kedua tijarah, dan ketiga akad wakalah bil ujrah. Tabarruk yakni fokus tolong menolong antar peserta. Tijarah melibatkan transaksi konvensional. Akad wakalah bil ujrah pemberian kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan. Selanjutnya produk dan jasa asuransi syariah. Asuransi syariah keluarga, perlindungan jiwa dan pendidikan. Kemudian asuransi umum syariah itu perlindungan harta benda, dan terakhir kaful, konsep saling menanggung kerugian. Mekanisme operasional. Perusahaan, dana peserta, dan dana perusahaan. Kedua, pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Apa saja manfaat dan tantangan dari investasi dalam asuransi syariah? Yang pertama, manfaat perlindungan finansial terhadap risiko. Kedua, sesuai dengan prinsip Islam. Dan terakhir, mendorong saling tolong-menolong antar peserta. Selanjutnya, tantangan. Yang pertama, rendahnya pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Kedua, keterbatasan akses ke produk asuransi syariah. Dan terakhir, persaingan dengan asuransi konvensional. Kita masuk ke kelompok 6, yakni manajemen investasi dan pasar modal syariah, zakat dan sodako sebagai instrumen investasi publik. Potensi ekonomi zakat dan sodako di Indonesia. Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar dengan estimasi mencapai 327 triliun per tahun. Namun realisasinya penghimpun masih sangat rendah. Sodako juga memiliki potensi signifikan, terutama melalui penggalangan dana digital. Apa peran zakat dan sodako sebagai investasi publik? Zakat dan sodako dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur sosial, pemberdayaan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Dana ini dapat dikelola secara produktif untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selanjutnya, model implementasi zakat dan sedekah produktif. Pertama, modal dana bergulir. Kedua, modal inkubasi bisnis. Ketiga, model kemitraan dengan BUMDes. Keempat, wakaf tingkat zakat. Apa saja tantangan dalam pengelolaan zakat dan sedekah? Yang pertama, rendahnya literasi keuangan syariah, kemudian kurangnya regulasi dan integrasi kebijakan, kemudian kapabilitas lembaga amil zakat, dan terakhir tantangan dalam pengelolaan zakat yakni keterbatasan skala program. Selanjutnya, strategi penguatan zakat dan sedekah sebagai investasi publik. Yang pertama, meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat. Kedua, digitalisasi dan transparansi. Ketiga, penguatan kapasitas lembaga amil zakat, sinergi multi pihak, dan pengembangan produk keuangan sosial syariah. Dan kelompok terakhir kita masuk kelompok 7, infak dan wakaf sebagai instrumen investasi publik. Infak adalah pengeluaran sebagian harta untuk kepentingan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan zakat, infak tidak memiliki ketentuan jumlah dan sasaran tertentu. Akan tetapi zakat itu secara luas sehingga lebih fleksibel. Infak dianjurkan untuk berbagai untuk sosial dan pendidikan sekaligus pembangunan fasilitas umum. Adapun pengertian wakaf adalah pemahaman harta, penahanan harta untuk dimanfaatkan tanpa menghabiskan atau merusak harta tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum untuk menyerahkan sebagian harta benda untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Wakaf dapat berupa aset tetap, tanah, ataupun bangunan, ataupun wakaf uang. Landasan
infak dan wakaf. Infak dan wakaf dalam Al-Quran itu banyak yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Terdapat banyak hadis yang memerintahkan ataupun ayat yang memerintahkan wakaf dan infak. Selanjutnya, perkembangan konsep infak. Konsep infak telah berkembang selama dari awal individu pengelolaan kelembagaan seperti Baitul Mal, dan saat ini infak dikelola secara profesional dan digunakan untuk program-program produktif yang memberikan dampak sosial. Selanjutnya, perkembangan konsep wakaf. Wakaf telah berkembang dari praktik sederhana menjadi pengelolaan yang lebih kompleks, termasuk wakaf tunai. Wakaf tunai memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan dapat digunakan untuk investasi produktif. Kendala dan tantangan dalam praktik. Yang pertama, rendahnya literasi keuangan sosial. Masyarakat perlu pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan infak dan wakaf. Kemudian, keterbatasan inovasi, dan terakhir, penggunaan teknologi. Itu adalah kendala dan tantangan dalam praktiknya. Itulah tadi presentasi dari saya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.